warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kuliah online ya. Biasanya pada hari ini kita dengan mata kuliah biasa untuk semester siapkan ya. Linknya sudah saya share di sana. Tinggal klik saja. Oke, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi. Sambil menunggu teman yang lain untuk sekarang bergabung.
saja kita mulai ya. Dengan mata kuliah apa ini nanti, database server ya. Untuk topik pembahasan hari ini adalah dasar-dasar SQL pada MySQL ya. Oke, kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu ya. SQL merupakan singkatan dari struktur query language. SQL atau juga sering disebut sebagai query merupakan suatu bahasa language yang digunakan untuk mengakses database. SQL dikenalkan pertama kali dalam IBM pada tahun 70 dan sebuah standar ISO dan ANSI ditetapkan untuk SQL. Standar ini tidak bergantung pada mesin yang digunakan IBM, Microsoft ataupun Oracle. Hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi perintah SQL pada semua software database hampir sama ya, tidak hanya pada MySQL saja, tetapi bahkan untuk pada saat kita menggunakan database Microsoft Access saja itu kita sama ya, bisa menggunakan bahasa SQL. Jadi tidak hanya untuk MySQL saja, mungkin dengan Oracle dan lain sebagainya itu perintah SQL itu ada ya pada semua software untuk database. Untuk SQL sendiri adalah bahasa ya, bahasa struktur ya, struktur bahasa query. Terdapat 3 jenis perintah SQL, yaitu yang pertama adalah DDL atau Data Definisi Language. DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini database dan tabel, beberapa perintah dasar yang termasuk di dalam ini adalah ada create, alter, rename, kemudian drop ya. Ini saya rasa kalian sudah paham ya. Create itu tentunya untuk membuat, kemudian alter, rename, drop ini saya rasa sudah paham ya, karena ini sama halnya ada di software database lainnya. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Perintah SQL yang termasuk dalam DML adalah select, insert, update, delete. Jadi untuk DDL itu sendiri itu adalah untuk membuat ya, membuat misalkan database, membuat tabel, untuk merubah nama, kemudian untuk menghapus databasenya itu menggunakan DDL atau definisi ya, lebih ke pendefinisian. Kemudian untuk DML sendiri adalah itu untuk lebih ke manipulasi. Jadi pengolahan data atau record dalam tabel itu kan manipulasi ya. Misalkan select, pemanggilan di dalam suatu database. Insert, jadi kita menginsertkan record baru, data baru misalkan. Kemudian update adalah mengubah. Misal kita sudah mengisikan record, kemudian ada sedikit kesalahan bagian nama ataupun alamat, katakan seperti itu sebagai contoh ya. Nah, di situ kita bisa update kan, bisa kita ubah. Kemudian ada delete, itu tentunya untuk menghapus ya, menghapus misal ada data yang tidak diperlukan lagi di dalam suatu tabel misalkan. Di situ kita bisa menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Paham ya untuk DDL dan DML perbedaannya? Ini sangat mencolok sekali, jadi saya rasa pasti paham. Kemudian yang ketiga ada DCL atau Data Control Language. Nah, DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user
dan hak akses atau privilege. Jadi perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara adalah grant, ada ref oke. Jadi ini lebih berhubungan manipulasi, tapi dia manipulasinya adalah user atau hak akses ya. Beda tadi dengan untuk manipulasi untuk DML tadi adalah manipulasi untuk datanya. Sedangkan untuk DCL itu sendiri adalah manipulasi lebih ke manipulasi user maupun hak akses yang ada di database tersebut. Jadi berbeda ya antara DML dan DCL ini. Nah, tentunya tapi mudah dipahami ya, karena untuk DML tadi adalah untuk manipulasi lebih ke data. Kemudian untuk DCL adalah manipulasi user ataupun hak akses. Jadi ada tiga bahasa tersebut ya yang ada di SQL. Ini bisa kita lihat contohnya ya. Membuat, menampilkan, membuka, dan menghapus database. Kita lihat dulu untuk yang membuat database. Jadi sintak umum SQL untuk membuat suatu database adalah sebagai berikut. Create database if not exist nama database. Jadi create database, nama database untuk yang kita buat ya. Bentuk perintah di atas akan membuat sebuah database baru dengan nama database, karena di situ digunakan nama database ya. Nah, kalian kalau membuat database terserah dengan nama kalian ataupun bagaimana saja. Kemudian aturan penamaan sebuah database sama seperti aturan penamaan sebuah variabel, di mana secara umum nama database boleh terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Jika database yang akan dibuat sudah ada, maka akan muncul pesan error. Namun jika ingin otomatis menghapus database yang lama jika sudah ada, aktifkan option if not exist. Berikut ini contoh perintah untuk membuat database baru dengan nama penjualan. Create database penjualan. Nah, itu adalah cara membuat database dengan nama penjualan ya, dengan menggunakan bahasa SQL. Jika query di atas termasuk dieksekusi dan database berhasil dibuat, maka akan ditampilkan pesan kurang lebih seperti berikut. Query oke, one row are affected, 2 second ya. Jadi query yang dibuat itu oke ya. Kemudian satu row atau satu baris mungkin ya, satu baris terbuat dalam satu database. Itu adalah untuk membuat database, kemudian menampilkan database. Nah, untuk melihat database yang baru saja dibuat atau yang sudah ada, dapat menggunakan perintah sebagai berikut: show databases. Hasil dari perintah di atas menampilkan semua database yang sudah ada di MySQL ya. Berikut ini ada contoh hasil dari query di atas. Kebetulan untuk yang sudah dibuat adalah ada database penjualan MySQL maupun tes ya. Jadi ada yang sudah ada akan tampil di situ. Nah, ini saat kita mungkin bisa menggunakan command prompt ya. Tapi sebenarnya kita bisa langsung ke dalam phpMyAdmin ya. Kita lihat strukturnya di sana. Kemudian kita bisa menggunakan untuk show database ini di bahasa SQL-nya ya, atau query-nya, ataupun sebenarnya untuk lebih simpelnya kita lihat langsung saja di phpMyAdmin, tidak menggunakan show database, tapi kita langsung melihat itu sebenarnya bisa ya. Itu tergantung sesuai kebutuhan saja ya, kita menggunakannya dalam hal apa, dalam menampilkannya. Misalkan dengan command prompt ya, kalian tuliskan show database petik titik garis titik petik ini ya.
Kemudian untuk membuka database, sebelum melakukan manipulasi tabel dan record yang berada di dalamnya, kita harus membuka atau mengaktifkan database-nya terlebih dahulu. Untuk membuka database penjualan, berikut ini query-nya. Ada use penjualan, berarti ini adalah membuka ya. Membuka database yang kita buat dengan nama penjualan. Jika perintah atau query di atas berhasil, maka akan ditampilkan pesan sebagai berikut. Database change, dalam artian database sudah berhasil ya, berhasil kita tampilkan dengan keterangan database change tadi ya. Oke, kemudian menghapus database. Untuk menghapus suatu database, sintak umumnya adalah drop database if exist ya, nama database. Jadi drop database ini adalah untuk menghapus database. Kemudian kita tuliskan nama database yang akan kita hapus. Bentuk perintah di atas akan menghapus database dengan nama database. Karena tadi kita membuat database-nya dengan nama database ya, underscore database. Jika database-nya ada, maka database dan juga seluruh tabel di dalamnya akan dihapus karena kita menggunakan penghapusan drop database. Nah, itu akan semuanya dihapus ya, tidak hanya database-nya tapi tentunya dengan isinya. Jadi berhati-hatilah dengan perintah drop database ini ya. Jika nama database yang akan dihapus tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan error. Aktifkan option if exist untuk memastikan bahwa suatu database benar-benar ada, seperti halnya tadi ya pembuatannya. Berikut ini contoh perintah untuk menghapus database dengan nama penjualan. Drop database penjualan. Misalkan untuk menghapus database dengan nama penjualan, seperti itu ya. Kemudian membuat, mengubah dan menghapus tabel gitu, untuk selanjutnya ya. Ini untuk menggunakan bahasa SQL tentunya ya. Untuk membuat tabel baru, bentuk umum SQL untuk membuat suatu tabel secara sederhana sebagai berikutnya. Create tabel. Nah, kemudian nama tabelnya. Create tabel ini adalah membuat tabel ya. Jadi kemudian kita inputkan nama tabel yang akan kita buat. Untuk filenya, tipe filenya, misalkan 1 menggunakan panjang, untuk fil 2 nya panjang juga. Nah, fil tipe panjang primary key, fil key. Nah, ini biasanya dalam suatu tabel itu ada ya, satu kandidat untuk dijadikan sebuah primary key. Itu untuk nantinya semisal akan kalian relasikan ya, tentunya butuh namanya primary key ataupun data yang unik ya, yang kita anggap unik di dalam suatu tabel. Bentuk umum di atas merupakan bentuk umum pembuatan tabel yang sudah disederhanakan. Penamaan tabel dan fil memiliki aturan yang sama dengan penamaan database. Ini adalah cara untuk membuat tabel dengan menggunakan bahasa SQL ya. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel baru dengan struktur sebagai berikut. Untuk nama tabel pelanggan, nama filenya ada beberapa, kemudian tipe datanya, tipe filenya ya, itu menyesuaikan. Kemudian untuk panjangnya adalah juga menyesuaikan ya. Misalkan ID ada 5 ya sudah kita tuliskan 5 saja. Nama pelanggan mungkin bisa dengan panjangnya 30 atau 50 ya, karena nama orang itu tidak lebih dari 50. Dan alamat, telepon dan sebagainya. Nah, untuk membuat tabel tersebut di atas, query akan perintah SQL-nya adalah kita tinggal tuliskan create tabel pelanggan ya, nama tabelnya ya. Kemudian ID pelanggan varchar 5 not 0, kemudian ini tidak boleh kosong ya. Untuk not 0 ini dalam artian tidak boleh dikosongi. Nama pelanggan 30 misalkan sesuai dengan di atas. Alamat kita menggunakan teks, tidak ada panjangnya ya.
menyesuaikan. Kemudian telepon varchar ada 20, kemudian email varchar juga, kemudian ada 50. Primary key di ID pelanggan, misalkan biasanya memang untuk primary key itu ada di field nomor 1 ya, kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk field primary key itu sesuai yang kita butuhkan, seperti itu. Jika query untuk membuat tabel di atas berhasil dijalankan, maka akan ditambahkan pesan sebagai berikut: query OK, one row effective. Nah, ini berarti tabel yang kita buat sudah jadi ya. Pada perintah di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah create tabel. Ini merupakan perintah pembuatan tabel. Kemudian pelanggan adalah nama tabelnya, ID adalah dan sebagainya itu adalah nama filenya. Kemudian varchar dan teks merupakan tipe data dari filenya, masing-masing menyesuaikan ya, antara ID, nama, alamat itu biasanya berbeda, atau nomor telepon. Nah, untuk primary key merupakan perintah untuk menentukan fil mana yang akan dijadikan primary key pada tabel ya. 5, 10, 30 ini adalah panjang maksimal dari suatu filenya. Itu bisa kita batasi ya. Nah, untuk tipe data dan teks juga date and blue, panjang karakter maksimal tidak perlu ditentukan ya, karena untuk teks ya itu tidak terhingga, bisa saja seperti itu. Jangan lupa akhiri perintah dengan titik koma tentunya ya, dalam suatu bahasa pemrograman memang seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk melihat mahasiswa benar-benar sudah ada atau belum, ketikkan perintah berikut ini. Show tabel. Jadi tabel mahasiswa yang kita buat tadi apakah sudah ada atau belum, kita bisa lihat dengan show tabel, tanda titik koma ya. Perintah di atas akan menampilkan seluruh tabel yang sudah ada dalam suatu database tadi ya. Nah, contoh hasil dari perintah di atas adalah sebagai berikut: tabel in penjualan misalkan. Jadi pelanggan ya, pelanggan database yang kita buat adalah pelanggan, penjualannya, kemudian untuk tabelnya adalah pelanggan ya. Berarti ini sudah jadi. Untuk melihat struktur tabel masih secara detail, cobalah perintah query sebagai berikut. Ada DSC pelanggan. DSC merupakan describe. Dalam query bisa ditulis dengan atau hanya 4 karakter pertama. Pelanggan adalah nama tabel yang akan dilihat strukturnya ya. Jadi DSC itu adalah untuk lebih detailnya ya. Mungkin dengan kita bisa melihat fil-fil apa saja yang ada dalam tabel pelanggan. Nah, tidak hanya menampilkan nama tabelnya saja, tapi akan memperlihatkan fil-fil apa saja, tipe datanya, kemudian untuk default dan lain sebagainya itu akan terlihat dengan perintah bahasa query atau SQL dengan DSC tadi ya. Nah, ditampilkan sebagai berikut di bawah ya. Untuk dengan menggunakan perintah DSC tadi akan tampil seperti itu ya. Semuanya akan tampil di dalam tabel yang akan kita panggil, yaitu tabel pelanggan seperti ini ya. Untuk tadi show tabel di sini adalah hanya menampilkan nama tabelnya, beda dengan untuk di DSC ini memperlihatkan, menampilkan semua isinya juga ya. Nah, dari struktur tabel masing yang berbeda dapat diketahui bahwa terdapat 5 field dengan tipe masing-masing. Primary key dari tabel pelanggan adalah ID pelanggan. Lihat kolom key. Nah, pada field ID pelanggan, untuk field ID pelanggan dan nama pelanggan defaultnya tidak boleh kosong karena harus diisi ya. Karena menggunakan not null, lihatlah kolom null dan default pada field ID pelanggan dan nama pelanggannya. Untuk field alamat, telepon dan email defaultnya boleh kosong. Nah, lihatlah kolom null dan default pada field alamat dan telepon. Jadi boleh dikosongi kecuali dengan ID pelanggan dan nama pelanggan tersebut not null ya, tidak boleh
kosongi pada saat pengisian data, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Mengubah struktur tabel dengan alter. Untuk mengubah struktur suatu tabel, bentuk umum SQL-nya adalah alter tabel, nama tabel, alter option. Di mana alter tabel merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel. Nama tabel merupakan nama tabel yang diubah strukturnya. Alter option ini adalah merupakan pilihan perubahan tabel. Option yang bisa digunakan beberapa di antaranya sebagai berikut. Add definisi field baru, untuk menambahkan field baru dengan definisi field baru ya. Nah, untuk berikutnya ada add index. Nama index ini digunakan untuk menambahkan indeks dengan nama indeks pada tabel. Ini sesuaikan kebutuhan. Nama indeks pada tabel add primary key field kunci. Option untuk menambahkan primary key, misalkan belum kita berikan primary key pada suatu tabel di fieldnya, salah satu fieldnya, itu bisa kita ubah ya strukturnya dengan alter tabel. Change field untuk mengubah field yang diubah menjadi definisi field baru ya. Modify definisi field, option untuk mengubah suatu field menjadi definisi field ya. Kemudian untuk drop nama file, untuk menghapus field nama field. Kemudian rename to nama tabel baru, untuk mengganti nama tabel. Nah, di sini ya untuk pengubahan strukturnya di dalam suatu tabel itu kita bisa menggunakan perintah bahasa SQL-nya dengan menggunakan alter tabel. Tidak hanya mengubah nama tabelnya, untuk field-nya, untuk penambahan primary key, index dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan perintah alter tabel untuk pengubahan struktur pada tabel ya. Berapa contoh variasi alter untuk mengubah tabel? Nah, di sini menambahkan field tanggal lahir ke tabel pelanggan, karena tadi untuk field di dalam tabel pelanggan belum ada tanggal lahir, itu bisa kita ubah, bisa kita rubah, tambahkan menambahkan field baru ya. Jadi dengan alter tabel pelanggan add tanggal lahir date not null, jadi tidak boleh dikosongi juga. Kemudian menambahkan primary key, karena tadi semisal belum kita tambahkan suatu primary key di dalam suatu tabel, itu kita bisa tambahkan dengan alter tabel pelanggan add primary key di mana, di ID pelanggan ya. Berarti ID pelanggan yang buat kita primary key kan. Kemudian mengubah tipe field tanggal lahir menjadi varchar dan tabel pelanggan. Tanggal lahir di sini semisal tadi hanya menggunakan number, alter tabel pelanggan modify tanggal lahir varchar not null. Oke. Kemudian menghapus field tanggal lahir dari pelanggan, alter tabel pelanggan drop tanggal lahir. Nah, ini untuk menghapus ya field yang sudah kita buat di dalam suatu tabel. Misalkan ada kesalahan karena ternyata tidak perlu kita tambahkan, berarti kita hapus dengan menggunakan alter tabel pelanggan drop tanggal lahir atau drop field yang akan kita hapus. Untuk mengubah nama tabel menggunakan perintah SQL ya. Rename tabel pelanggan to PLG, alter tabel pelanggan rename to pelanggan. Semisal dari PLG menjadi pelanggan, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, perintah di atas mengubah tabel pelanggan menjadi PLG dan sebagainya. Nah, ini tabel pelanggan yang kita buat, mohon maaf tadi saya salah ya. Yang tadi kita buat adalah pelanggan, kemudian akan kita buat menjadi namanya PLG saja. Nah, itu kita bisa menggunakan rename tabel pelanggan to PLG, berarti pelanggan ke PLG ya. Jadi alter tabel PLG rename to pelanggan, dengan sebaliknya ya, sama saja ya. Untuk pengubahan PLG rename dari tabel pelanggan, seperti itu. Menghapus tabel itu umumnya menggunakan drop tabel, kalian tentunya paham ya. Nah, contoh kita menghapus tabel dengan nama pelanggan, berarti perintahnya adalah drop tabel pelanggan, sama dengan create tabel tadi ya. Selesai ya untuk hari ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu.
mengenai dasar-dasar SQL pada MySQL untuk perintah-perintah yang kita gunakan dalam pengoperasian di database, baik itu mengubah, memasukkan, membuat dan menghapus, itu ada di bahasa SQL atau query-nya ya. Oke, seperti itu saja ya. Saya rasa kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, kalau ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Oke, mungkin cukup ya. Nanti kalau memang ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan di kolom komentar ataupun ke kontak saya langsung juga boleh. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut dalam perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Terima kasih.